Saya record dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan lanjutkan kembali ya untuk materi perkuliahan kita. Di minggu lalu kan teman-teman sudah mempelajari tentang NLP ya. Nah, di kuliah kali ini materi yang akan kita bahas yaitu tentang expert system atau sistem pakar ya. Sudah muncul share screen-nya? Sudah ya, Bu? Iya. Karena untuk pembahasan sistem pakar ini dibagi menjadi dua bagian, jadi untuk pertemuan hari ini mungkin lebih ke pengantarnya dulu aja, selebihnya nanti akan dijelaskan di minggu depan. Dan setelah penjelasan expert system ini, nanti sisanya kita akan bahas tentang penerapan NLP ya menggunakan Python. Contohnya untuk yang analisis ini ya, sentimen analisis, bagaimana cara crawling dari research sampai dengan pencarian akurasinya ya. Oke, kita mulai dari sistem pakar terlebih dahulu ya. Oke, di sini ada definisi dari sistem pakar. Apa itu sistem pakar? Sistem pakar itu merupakan suatu sistem ya yang menggabungkan pengetahuan dan penelusuran data untuk memecahkan masalah secara normal yang biasanya memerlukan keahlian seorang pakar ya. Nah, jadi di dalam sistem pakar ini kita akan tanamkan atau masukkan pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pakar ya menjadi sebuah program komputer ataupun alat ataupun mesin ya. Sebagai contohnya teman-teman kan di sebelum UTS itu sudah belajar algoritma ini ya, forward chaining ya. Nah, itu merupakan salah satu dari algoritma sistem pakar ya. Nah, ketika teman-teman misalkan mengimplementasikan si studi kasus baik itu yang investasi ataupun yang penyakit DBD itu kan menggunakan forward chaining misal menjadi sebuah program komputer misalnya menjadi web ataupun aplikasi Android. Nah, si web atau aplikasi Androidnya itulah yang kita sebut dengan sistem pakar atau expert system. Ya. Dengan adanya sistem tadi, kita nggak perlu lagi nih hitung secara manual atau cari-cari lagi si prediksinya kira-kira apa, karena akan muncul otomatis ditampilkan oleh sistemnya. Ya. Bentar. Oke, kemudian di sini ada beberapa hal yang diperlukan untuk membangun sebuah sistem pakar ya. Di sini kita perlu yang namanya sejumlah pengetahuan yang kita dapatkan dari pakar ya, untuk kemudian nantinya kita jadikan sebagai tool. Kemudian di sini juga kita butuh yang namanya mekanisme inferensi atau algoritma yang digunakannya. Kira-kira algoritmanya apa nih yang akan kita gunakan? Misalkan mau forward chaining kah, backward chaining kah, atau certainty factor ya. Selanjutnya di sini ada ini ya beberapa manfaat dari sistem pakar. Ini saya nggak akan jelaskan semuanya karena sebenarnya saling berhubungan ya. Contohnya misal masyarakat awam non-pakar dapat memanfaatkan keahlian di bidang tertentu tanpa kehadiran langsung seorang pakar ya. Nah, dari poin ini kita bisa simpulkan bahwa dengan adanya sistem pakar ya, sebagai contohnya tadi sistem pakar yang penyakit DBD, siapapun ya dan dari background manapun dia bisa mendiagnosanya si
pasien ini terkena penyakit DBD atau tidak ya, tanpa harus konsultasi dengan dokter ya atau pakarnya terlebih dahulu. Cukup melalui sistem baik itu web atau aplikasi ya, sehingga jadi lebih menghemat waktu, kemudian biaya juga ya tentunya. Kemudian kalau misalkan memang si pasien tersebut dinyatakan diagnosa penyakit DBD tadi ya, jadi kan kita bisa menanggulangi penyakit tersebut ke tahap yang lebih serius ya, karena sudah terdeteksi sejak awal, jadi bisa dilakukan penanganan sedari dini gitu ya. Jadi kita bisa lebih cepat tanggap, misal membawa pasien ke rumah sakit gitu, atau mungkin melakukan penanganan medis lainnya ya. Kemudian juga sini memungkinkan penggabungan berbagai bidang pengetahuan dan dari berbagai pakar untuk dikombinasikan ya. Nah, di sini maksudnya misal ketika teman-teman mau membeli asuransi dan investasi gitu ya, terus kalian butuh konsul terlebih dahulu, otomatis kan pakar antara asuransi dan investasi ini ya orangnya pasti berbeda ya. Nah, untuk pakar medis pun juga sama. Kalau misalkan penyakitnya, misalkan untuk penyakit anak, biasanya konsulnya ke dokter pediatri. Kemudian kalau misalkan yang berhubungan dengan kandungan, itu kan biasanya ke bidan atau ke dokter obgyn ya, dan seterusnya. Nah, dengan sistem pakar ini, kita bisa menggabungkan berbagai pakar ya. Sebagai contohnya misal di dalam sebuah ini web bank misalnya ya. Di bank ini dia bisa aja membuat sistem pakar misalkan dengan menu yang memprediksi pemilihan asuransi atau investasi yang tepat untuk nasabah itu kira-kira apa ya. Sehingga nanti si pihak bank bisa merekomendasikan produk yang dimilikinya gitu ya. Sebentar saya izin tes notebook dulu, tapi nggak masuk ya. Udah, nah, di sini ada perbandingan pakar manusia dan sistem pakar ya. Perbandingannya teman-teman bisa perhatikan ya, bisa dilihat juga di sini dari segi waktu, kemudian tempat ya, dan kecepatan juga sistem pakar jauh lebih ini ya, baik dibanding dengan pakar manusia. Kenapa? Karena dia lebih cepat ya, untuk waktu juga kan tidak terbatas, kemudian untuk tempat aksesnya juga kalau untuk pakar manusia kan dia hanya bersifat lokal gitu ya. Kalau misal untuk pakar, misal si sistemnya itu kita terapkan di web, otomatis kita bisa mengakses dimanapun, kapanpun, selama kita terhubung dengan internet ya. Kemudian biaya yang harus dikeluarkan juga cenderung lebih mahal kalau misalkan untuk pakar manusia ya dibanding dengan sistem pakar. Kemudian untuk pengetahuan yang dihasilkannya juga untuk pakar ini dia cenderung bersifat variabel ya dan berubah-ubah tergantung situasi dan tergantung orangnya ya. Misalkan ketika teman-teman misalkan berobat ke dokter satu ya dan dokter yang lainnya, otomatis biasanya ada kesimpulan yang berbeda meskipun prediksinya di penyakit yang sama gitu ya, pasti ada perbedaan pendapat gitu. Sedangkan untuk sistem pakar di sini pengetahuannya bersifat konsisten ya, karena kita akan yang memasukkan si RUA tersebut ke dalam program atau sistemnya ya. Namun di sini meskipun ada kelebihannya ya pasti ada yang namanya kekurangan atau kelemahan dari pengembangan sistem pakar tersebut ya. Yang pertama adalah sini daya kerja dan produktivitas manusia menjadi
berkurang ya. Kenapa? Karena semuanya sudah dilakukan oleh sistem ya. Itu kelemahannya. Kemudian yang kedua di sini pengembangan perangkat lunak sistem pakar lebih sulit dibandingkan dengan perangkat lunak konvensional ya. Maksud perangkat lunak konvensional ini perangkat lunak yang biasa ya. Sebagai contohnya misal yang e-commerce ya, yang e-commerce tanpa sistem pakar gitu. Nah, kalau misalkan untuk pengembangan sistem pakar, otomatis kita butuh konsul lagi dengan pakarnya langsung ya. Ketika ditemukan yang namanya pengetahuan baru, otomatis kita harus membongkar kembali kan codingnya dan mengubah dengan pengetahuan yang terbarunya ya. Oke, di sini ada perbandingan pengetahuan perangkat lunak konvensional dengan perangkat lunak dari sistem pakar. Ya, perbedaannya kalau untuk konvensional dia fokusnya kepada solusi, kalau untuk yang sistem pakar dia fokus terhadap permasalahan atau inputan yang dimasukkannya. Ya. Kemudian pengembangannya kalau untuk perangkat lunak konvensional dia bisa aja dilakukan secara individu. Tapi kalau misalkan untuk yang sistem pakar di sini kita butuh yang namanya tim kerja gitu ya. Meskipun misal si programmernya cuma satu orang, kita butuh yang namanya tim kerja. Karena kita harus konsul dengan pakarnya lagi ya, dengan pakar langsung gitu. Jadi meskipun programmernya itu satu gitu ya, tapi kita juga butuh pakar ya untuk pengetahuannya ya. Kemudian untuk pengembangannya di sini untuk yang konvensional itu kan dia sequential atau terstruktur. Sedangkan untuk yang sistem pakar dia iteratif ya atau berulang. Oke. Kemudian di sini ada ciri dan karakteristik dari sistem pakar ya. Yang pertama ada pengetahuan sistem pakar ini merupakan suatu konsep ya. Jadi isinya bukan berbentuk numeris. Kemudian di sini informasi dalam sistem pakar tidak selalu lengkap atau subjektif ya dan tidak konsisten sehingga keputusan yang diambil atau prediksi yang dihasilkannya itu berbentuk tidak pasti ya atau tidak mutlak iya atau tidak ya tapi menurut ukuran kebenaran tertentu ya. Sebagai contohnya, misal ketika kalian menggunakan metode forward chaining atau backward chaining, itu kan hasil prediksinya jika memang ditemukan di rule, ya pada saat kita lakukan iterasi, kita cari, terus ketemu di rule, itu kita bisa nyatakan benar atau true kan ya. Nah, tapi sebaliknya ya, kita bakal nyatakan false atau tidak ya, atau tidak benar ya kalau misalnya si pada saat iterasi itu biru nggak ketemu ya, padahal kan di situ sebenarnya penyataannya nggak false ya, tidak mutlak, tapi blank gitu atau kosong nggak ketemu birunya, tapi kita nyatakan sebagai tidak ya, karena memang nggak ketemu birunya. Jadi di sini nggak mutlak ya atau tidak. Kemudian yang ketiga, ini kemungkinan solusi sistem pakar terhadap suatu permasalahan itu bervariasi ya dan mempunyai banyak pilihan jawaban yang dapat diterima ya. Nah, ini terjadi ketika misalnya teman-teman menerapkan metode atau algoritma yang namanya certainty faktor ya. Misal contohnya ketika teman-teman menggunakan algoritma tersebut ya untuk mendeteksi misalkan atau mendiagnosa penyakit misalkan penyakit gigi dan mulut ya. Nah, itu diagnosanya biasanya kita munculkan lebih dari satu penyakit ya. Misalkan kira-kira yang termasuk dengan penyakit gigi dan mulut ini ada apa aja ya. Misalkan ada sariawan, kemudian radang gusi atau juga karies misalnya. Nah, di algoritma certainty faktor ini ya nanti dia hasilnya itu berupa persentase untuk setiap prediksi penyakitnya ya. Misalkan hasilnya itu misalkan 80% untuk penyakit sariawan ya, 94% untuk radang gusi,
atau 70% untuk karies. Nah, jadi hasil prediksinya itu kita lihat berdasarkan persentase yang paling tinggi ya, karena yang paling tingginya itu kan tadi di radang gusi ya. Nah, jadi kita nyatakan bahwa si penderita tersebut ya mengalami atau menderita penyakit radang gusi. Ya, jadi hasil prediksinya itu variatif ya, banyak gitu jenisnya. Ya. Oke, kemudian di sini yang keempatnya ya, perubahan atau pengembangan pengetahuan dalam sistem pakar dapat terjadi setiap saat, bahkan sepanjang waktu, sehingga diperlukan kemudahan dalam modifikasi. Ya, ini maksudnya ketika ada perubahan pengetahuan, seperti contohnya, misal awalnya ini kita buat program untuk mendiagnosa penyakit COVID misalnya. Nah, karena semakin ke sini kan COVID semakin banyak varian penyakitnya ya, COVID itu apa, kemudian gejalanya juga semakin banyak ya. Nah, otomatis kita harus memodifikasi ulang ya si sistemnya, memasukkan rule baru ya, menghitung ulang ataupun bisa juga mengganti dengan algoritma yang tepat kira-kira untuk pendeteksian tersebut lebih cocok menggunakan yang mana gitu ya. Oke, kemudian di sini yang kelima ya, pandangan dan pendapat setiap pakar tidak selalu sama ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi ya, karena setiap pakar ini nanti kan memberikan pertimbangan itu berdasarkan faktor subjektif. Jadi setiap setiap pakar pasti memberikan, meskipun prediksinya sama ya, tapi nanti pasti ada pendapat yang berbeda. Misalkan untuk dokter yang ini dia bilang gejalanya seperti ini. Misalkan untuk dokter yang B, gejalanya tapi sama, misalkan. Tapi ada gejala yang terbaru seperti ini. Jadi jawabannya ini nggak menjamin bahwa si solusi sistem pakar ini bisa memberikan yang benar. Ya. Jadi meskipun si sistem pakar ini bisa memberikan solusi ya atau prediksi, tapi tidak ada yang 100% ya hasilnya. Ya, nggak ada yang sempurna. Jangankan untuk sistem pakar, untuk pakarnya pun sama. Memang akurasi yang tinggi itu penting ya, tapi nggak ada yang namanya akurasi sebesar 100%. Ya. Nggak ada yang sempurna ya. Apalagi program buatan manusia ya. Oke, kemudian ini yang keenam ya. Keputusan merupakan bagian terpenting dari sistem pakar. Ini jelas ya. Kita sebut dengan sistem pakar karena si program atau alat atau mesinnya itu bisa memberikan prediksi ya, atau kesimpulan. Jadi kalau misalkan kita cuma menginput misal gejalanya saja tanpa keluar prediksinya, itu kita nggak bisa sebut yang namanya si program itu sistem pakar. Jadi harus lengkap ya, harus ada input, kemudian ada prosesnya, diproses dengan menggunakan algoritma, nanti dan juga rules atau pengetahuan, dan nanti keluar prediksi ya atau kesimpulannya untuk outputnya. Ya. Oke, kemudian di sini ada contoh-contoh dari sistem pakar ya, dimulai dari bidang kontrol ya. Di sini contohnya misal pada kasus pasien di rumah sakit, misal pada sensor data atau kode alarm ya. Kemudian untuk desain ini ada sistem pakar yang namanya PAC ya, ini untuk membantu desain pengembangan di sirkuit elektronik. Kemudian di bidang diagnosis, contohnya tadi ya ada diagnosis penyakit, kemudian diagnosis kerusakan mesin juga bisa, kerusakan komponen juga bisa. Kemudian yang prediksi untuk yang lainnya ya, pokoknya banyak contohnya. Kemudian yang instruksi di sini ya, untuk instruksi berarti di bidang pendidikan ya. Misalkan pada pengajaran, kemudian untuk interpretasi di sini bisa digunakan pada penerjemahan juga ya. Kemudian
Yang keenam, sini untuk monitor, ini ya biasanya digunakan ini lebih banyak di bagian militer, penggunaan sensor radar, ya. Kemudian untuk perencanaan bisa juga untuk bidang bisnis dan keuangan, berarti untuk investasi bisa masuk ke perencanaan. Dan yang terakhir untuk prediksi, ya ini untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang, ya sebagai contohnya untuk prediksi cuaca, kemudian prediksi saham misalkan, dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Ini juga nih untuk seleksi dan simulasi ya. Oke, untuk pengantar sistem pakar begitu aja ya, nggak banyak. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak terkait sistem pakar sebelum saya lanjut? Ada tidak? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Oke, baik. Kalau misalkan nggak ada, kita akan lanjutkan ya ke penerapan dari NLP ya. Nah, untuk NLP di artificial intelligence ini ya, untuk bidang pendidikan yang sekarang lagi booming itu biasanya digunakan untuk sentimen analisis ya, atau untuk memprediksi apakah si komentar atau isi dari teks tersebut ya, dia termasuk ke dalam komentar positifkah, negatifkah, atau netral ya. Nah, untuk menggunakan sentimen analisis kita bisa gunakan Python ya. Kita coba di Google Colab. Kemudian library yang kita gunakan adalah NLTK ya, atau Natural Language Toolkit ya. Oke, saya buka dulu untuk filenya. Kalau misalkan nanti saya jelaskan mengenai NLP ini teman-teman nggak paham, langsung aja ditanyakan. Kenapa? Karena nanti saya mau memberikan teman-teman tugas ya untuk penerapan NLP di Colab ini ya. Oke. Nah, untuk membuat sentimen analisis datasetnya itu teman-teman bisa aja ya mengambil dari salah satunya di repository seperti UCI ataupun Kaggle, tapi bisa juga teman-teman menggunakan data primary ya, atau data yang kalian buat sendiri. Salah satunya di sini kita bisa crawling atau dapatkan dari Twitter langsung ya untuk datanya. Nah, yang pertama yang harus teman-teman lakukan ketika mau meng-crawling data dari Twitter adalah, oke, sini kita punya file Colab-nya terlebih dahulu ya. Untuk crawling kita harus install terlebih dahulu library-nya, yaitu yang namanya Twizy ya. Untuk perintahnya di sini pip install Twizy ya. Untuk cara runningnya teman-teman bisa langsung running di tombol segitiga ini, atau bisa juga tekan tombol Ctrl dan Shift dan Enter. Jadi tunggu ya, karena sebelumnya saya mengerjakan di laptop yang satu lagi, jadi saya harus install ulang ya. Nah, di sini dia sudah checklist hijau, berarti udah oke ya. Kalau sudah oke, nanti kita lanjut ke coding yang kedua. Sini library yang kita butuhkan adalah di sini kita import modul Twizy, kemudian CSV-nya ya, karena nanti kita akan buat si datanya ini menjadi tipe CSV ya, kemudian string juga untuk mengambil
teksnya ya. Kemudian kita running. Nah, selanjutnya kita harus masukkan consumer key dan akses tokennya atau API Twitternya. Oke, saya tanya terlebih dahulu. Teman-teman punya akun Twitter nggak? Punya, Bu. Punya ya. Kalau misalkan yang udah punya, nanti tinggal pengajuan aja ya buat di Twitter developernya. Tapi kalau misalkan yang belum punya akun, bisa langsung nanti sign up. Untuk caranya, ya saya nggak bisa tutorialkan langsung di sini karena memang saya sebelumnya sudah punya akunnya. Paling nanti saya cari referensi dan share ke kalian ya bagaimana cara membuat Twitter API ataupun Twitter developernya, akun Twitter developernya, karena memang ada beberapa form yang harus teman-teman isi untuk mengajukan akun tersebut ya. Nah, nanti teman-teman searchingnya Twitter developer ya. Terus nanti tampilannya seperti ini. Nanti di sini ada sign in atau sign up ya, sign up. Kalau misalkan untuk yang punya Twitter langsung sign in, login ke akun Twitternya, terus nanti masuk ke developer Twitter. Kalau misalkan yang belum punya, tinggal sign up aja. Kalau akun Twitter developernya ada yang udah punya belum? Belum? Belum semua berarti ya? Belum, Bu. Nanti teman-teman coba buat ya. Nanti saya akan share untuk tutorialnya. Nanti tampilan developer Twitternya ini seperti ini ya untuk tampilannya. Ya. Di sini saya sudah buat project ya atau standalone aplikasinya. Nanti kalian juga akan buat ya. Nanti teman-teman buat satu aplikasi atau projectnya. Kalau sudah di-approve ya si akun developernya, biasanya sih sekitar 5 menitan di approve-nya. Nah, nanti diklik di sini, kemudian ada ini ya, tab key and token. Di key and tokens nanti yang harus teman-teman ambil yaitu di bagian API key and secret dan akses token and secret ya. Ini misal kita regenerate untuk yang API key and secretnya kita regenerate. Yes. Nah, kemudian kita copy paste nih ya. Untuk yang API key-nya di sini kita copy paste, simpan di yang bagian ini. Consumer key ya. Ini kita copy paste di sini. Nih. Kemudian ya. Untuk yang API key secretnya, ini yang key secret yang kedua, ini kita simpannya di yang consumer secret ya. Ini. Kemudian yang kedua di sini ada access token and secret. Ini juga sama di regenerate. Ini tiap teman-teman regenerate kodenya berubah ya. Itu asalnya saya seperti ini. Oke, untuk yang access token ini juga sama, kita copy paste, simpennya di yang bagian access token. Ya, kemudian access token secret kita simpannya di yang access secret ya. Oke, kalau sudah ini save. Nah, penulisan si API-nya ini teman-teman harus diupdate oleh kutip 1 ya. Ini jangan sampai terhapus seperti itu ya, cukup 1 aja kutipnya ya. Kalau sudah ini di run.
Ini udah oke. Kemudian kita masuk ke coding yang selanjutnya. Di sini kita akan autentifikasi ya berdasarkan consumer key dan secret, dan juga set access tokennya kita ambil dari access token yang ini ya. Kita run. Udah hijau juga ya, berarti ini aksesnya sudah berhasil, akun developernya berarti sudah benar ya. Nah, selanjutnya di sini kita akan buat satu file ya CSV yang akan kita gunakan untuk menampung data yang kita crawling dari Twitter-nya ya. Nah, di CSV filenya di sini teman-teman bebas mau menamakannya itu nama filenya apa ya. Misalkan namanya nama kalian misalkan itu apa, setelah saya di sini kasih namanya testing.csv ya. Oke, kemudian kita bisa biar teman-teman tahu perbedaannya. Ini ya. Ini ada folder, teman-teman klik. Ini kan masih kosong ya. Nah, ketika kita run untuk yang CSV file dan CSV writer-nya ini, kita run. Oke, kita run di sini. Ini kita refresh. Nah, nanti akan muncul file testing.csv. Nah, ini yang sudah kita buat di sini ya. Nah, ini isinya masih kosong nih. Ya, nggak ada isinya. Ini tidak ada entry, ya, nggak ada isinya, cuman sekedar file aja ya. Karena memang kita kan belum lakukan crawling si datanya. Kalau misalkan kita sudah crawling si datanya ini, kita akan masukkan di testing.csv tadi ya. Oke, kita lanjutkan ke ini ya. Yang coding selanjutnya. Nah, barulah di sini kita akan ambil datanya ya. Di sini kita berikan peluangan for tweet, kemudian API search, apa yang akan kita cari. Kita masukkan di bagian sini, query-nya ya. Apa yang akan kita cari. Ya. Di sini misal yang kita cari adalah daring, misal ya. Oh, atau enggak kampus Merdeka deh. Kampus Merdeka. Ya. Nah, di sini lang ini berarti language-nya. Language-nya mau apa? Nah, kita mau mencarinya language-nya itu adalah bahasa Indonesia. Ya, berarti ID. Ya, kemudian di sini item. Itemnya ini jumlah record yang akan kita cari. Ya. Kita contohkan dulu 10, misal. Ya. Kemudian yang akan kita tarik, yang akan kita crawling di Twitter tadi adalah yang pertama, kita akan ambil tanggalnya, kemudian author atau usernya, ya di sini berdasarkan user atau streamernya, kemudian teksnya, ya atau isi dari Twitternya, ya. Oke, ini saya aktifkan dulu ya fungsi ini untuk menampilkan tanggal user text nanti di konsol yang bawah. Ya, kemudian di sini kita akan masukkan si tanggal author dan teksnya ya ke dalam CSV-nya ya. Ini berarti right row dari tanggal author dan teks ya. Kalau sudah nanti CSV-nya kita close. Sekarang kita coba run. Oke, ini ya. Ini salah, harusnya author. Nanti tampilannya seperti ini ya. Ini yang kita tarik dari Twitter ya. Tadi kan kita ambilnya 10 item ya. Sini kita lihat sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Nah, si data ini yang muncul di konsol nanti muncul juga nih di
file CSV-nya. Nah, tuh. Jadi dia disortir berdasarkan tadi ya kriterianya. Tanggal semua, user semua. Kemudian di sini isi tweetnya semua ya. Oke, kira-kira sampai sini bisa dipahami tidak? Atau ada yang mau ditanyakan dulu gak? Nah, Belum ada, Bu. Belum ada, Bon. Oke. Tadi belum ada. Tapi ngerti kan ya? Sudah, Bu. Nah, kalau misalkan kalian mau ngambil data lain ya, ini kita nggak bisa, misalkan saya mau ngambil, mau cari ini lain misalkan dengan keyword lain ya, ini nggak bisa langsung di run ya. Jadi teman-teman ini harus download dulu, kemudian ini harus dihapus ya, karena dia bikin dari awal. Misalkan kita akan cari keyword lain, misalkan keywordnya adalah daring ya. Oke, berarti kita harus hapus dulu untuk yang data CSV sebelumnya. Nah, kita juga nggak bisa nih nge-run dari sini, harus dari awal kita runningnya. Jadi sini. Ya. Sebenarnya kalau misalkan PWP-nya ini sudah diinstal, nggak usah diinstal lagi, tapi kalau misalkan tiba-tiba ada error, ya mending di-run dari awal ya. Tapi kita coba aja tanpa install dari awal, langsung ke yang kedua ini di-import. Ya, ini kita run. Kemudian ini juga run. Ini juga run. Ya. Nanti kan muncul di situ udah, misalkan keywordnya kita ubah ya dengan kata daring. Kita akan mencari daring. Misalkan untuk item yang akan kita cari adalah 1000 record atau 1000 isi tweet ya. Karena yang akan kita cari 1000 isi tweet, dan kalau ditampilkan di sini nggak kebayang banyaknya seperti apa ya. Jadi untuk perintah printnya ini saya nonaktifkan ya. Saya jadikan komentar dengan menggunakan simbol pagar ya. Oke, ini kita kan lumayan lama karena kita ngambil 1000 data ya. Nah, ini udah checklist ya, berarti itu tandanya sudah berhasil. Karena di sini saya jadikan si print ini sebagai komentar, jadi nggak muncul ya untuk datanya. Jadi di sini kita bisa lihat ya, untuk hasilnya menjadi seperti ini. Ini totalnya ada 1000 data. Ya. Oke, untuk crawling bisa berarti ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita lakukan processing ya, pre-processing CSV-nya. Kenapa kita perlu lakukan pre-processing? Ya, di sini karena kita searching-nya ini menggunakan language-nya itu bahasa Indonesia ya. Jadi di sini kita perlukan pre-processing dengan library tambahan yang kita gunakan adalah Sastrawi ya, untuk bahasa Indonesia. Oke, di sini kita install ya library Sastrawinya terlebih dahulu. Kalau sudah install, kita masukkan di sini ya modul dan library yang kita butuhkan. Yang pertama ada Pandas, kemudian NumPy, kemudian ada Matplotlib, kemudian Sklearn ya, dan di sini NLTK-nya nih baru kita gunakan ya, yang NLT-nya. Kemudian ada string, array, dan juga di sini Sastrawinya ya untuk stock word removal-nya. Ya. Ini kita run. Ya. Kalau sudah, ya, karena kita akan mengakses ini nih, si folder
testing.csv, maka kita harus akses Google Drive-nya terlebih dahulu dengan menggunakan ini ya, mounting. Di sini content drive ya. Jadi kenapa di sini content drive? Karena posisinya ada di sini di luar folder. Jadi kalau misalkan si testing ini posisinya ada di sini di folder sampel data, jadi teman-teman harus tambahkan di sini garing sampel underscore data seperti itu ya. Tergantung dari posisi foldernya dia di mana. Ya. Karena ini posisinya ada di sini ya, di Google Drive aja, nggak di dalam folder apa-apa. Jadi mountingnya kita cukup dengan /content/drive. Ini kita running. Kalau sudah running, nanti dia minta akses ya ke Google Drive kita. Tinggal login. Nah ini tergantung penyimpanannya di mana ya. Di sini kan saya menggunakan akunnya ini. Ya, jadi nanti Google Drive yang saya akses juga yang ini. Kita minta login ulang. Nah, nanti di sini kan ada kodenya ya. Kita salin kodenya. Nah, kita masukkan di sini, enter authorized code. Nah, berarti di sini sudah berhasil tandanya ya. Ini udah hijau. Kemudian kita lanjutkan ke ini ya. Coding yang selanjutnya. Di sini saya gunakan variabelnya df. Ini bebas teman-teman mau menamakan variabelnya apa, asalkan nanti pada saat pemanggilan variabelnya itu harus sama ya. Misalkan di sini teman-teman menggunakan bukan df tapi data ya misal. Jadi nanti pada saat dipanggil di sini bukan df tapi data.head ya. Nah, di sini kita akan open ya si CSV yang testing tadi ya. Berarti di sini kita menggunakan library pandas ya di sini pd read CSV, kemudian kita masukkan konten ya. Di sini kita masukkan ya nama filenya itu apa, harus sama, harus selaras ya. Di sini namanya kan testing.csv, maka di sini juga untuk di read-nya testing.csv. Encodingnya kita gunakan Unicode Escape aja. Kemudian oke, seperti yang teman-teman lihat, saya coba download terlebih dahulu biar lebih kelihatan ya datanya. Ya, ditunggu ya. Ini agak lemot. Nah, untuk tampilannya seperti ini kan ya. Nih, kita kan nggak tahu nih ya, mana yang termasuk dengan tanggal, mana yang termasuk outdoor, mana yang termasuk dengan isi tweetnya ya. Jadi di sini kita akan pisahkan nih ya dengan menggunakan tabel header. Ini kita gunakan names ya supaya nanti bisa dipisahkan datanya. Berdasarkan apa? Ya kita kasih namanya misalkan tanggal, username, dan isi tweet ya. Kemudian di sini df head kita tampilkan sebagian aja, nggak semua. Kemudian kita running ya. Nah, maka nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Ya. Nanti dia otomatis misahin sendiri ya, tanggal isinya berarti tanggal semua, username ini username semua. Kemudian isi tweet semua ya.
Oke. Nah, di sini kita juga bisa lihat nih ya informasi dari dataset yang sudah kita ambil ya dengan menggunakan df.set dan df column ya. Nah, ini untuk apa? Yang pertama ada yang df.save. df.save ini fungsinya adalah untuk memperlihatkan ada berapa banyak record atau ada berapa banyak data dari dataset kita ya. Tadi total datanya itu ada 1000 ya. Dan jumlah fieldnya atau atributnya ada 3. Apa aja? Ada tanggal, username, dan isi tweet. Ya. Kemudian di sini kolomnya ya atau fieldnya atau atributnya ada apa aja. Ya, di sini kita gunakan df.column. Di sini ada tanggal, username, dan isi tweet. Ya. Nah ini tadi kan saya sudah jelaskan ya. Ini teman-teman bebas mau memberikan namanya apa, misalkan mau memberikan namanya dataset atau apapun itu. Cuma nanti pada saat di pemanggilan coding selanjutnya ini harus disesuaikan ya. Karena di sini saya menggunakan df variabelnya, jadi dipanggilnya juga df ya. Oke, kemudian di sini juga sama ya, selain menggunakan df save dan column, teman-teman bisa gunakan juga df.info ya. Sini untuk melihat informasi dari kolomnya ya atau datasetnya. Di sini ini juga sama nih. Di range indeksnya di sini kita punya 1000 data yang dimulai dari angka 0 sampai dengan angka 999. Kemudian di sini ada 3 field yaitu tanggal, username, dan isi tweet ya. Dan memorinya ini sebanyak 23,6 kilobyte ya. Di sini non-nullnya ya. Ini maksudnya dia datanya lengkap atau tidak. Di sini catatannya non-null, berarti semua datanya lengkap. Dia berarti ada tanggalnya, ada username-nya, ada isi tweet-nya. Nah, kalau misalkan salah satunya ada yang kosong, nanti di sini ada catatannya ya. Yang nggak kosong itu berapa. Nah, jadi fungsinya df info ini kalau misalkan nanti ada yang kosong, ketahuan kosongnya berapa, terus nanti kita bisa lakukan replace missing ya dengan cara menghapus data tersebut atau bisa juga mengisi data tersebut dengan average-nya ya, secara otomatis. Nah, kemudian di sini kita lihat terlebih dahulu ya, kira-kira punktuasi atau tanda baca di Sastrawi atau Indonesia ini ada apa aja. Kita gunakan string.punctuation ya. Nah, ini untuk tanda bacanya. Nah, karena tadi datanya ini kan masih ada yang tanda bacanya dan sebagainya, kita akan lakukan cleaning terlebih dahulu ya. Di sini saya hanya menggunakan data cleaning yang sederhana aja ya. Kita akan lakukan penghapusan punktuasi atau tanda bacanya ya. Ini yang kita gunakan cuma ini ya, sebaris nih. Kita akan hapus untuk yang add ya dan tanda baca yang lainnya. Kemudian di sini kita akan tampung si data tersebut ke dalam namanya ini bebas nih namanya mau apa. Di sini saya kasih nama isi, kemudian apa yang akan teman-teman cleaning atau yang akan teman-teman hapus tanda bacanya ya. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini nih ya. Ini kan udah bersih lah, gak ada add, gak ada apa-apa untuk yang username. Berarti kita cukup cleaning yang dari isi tweetnya aja ya.
Jadi di sini ya df isi sama dengan df ya. Tadi masukkan nama fieldnya apa? Isi tweet. Dot apply lambda. Kita masukkan functionnya. Di sini now functionnya adalah remove func ya. Kemudian di sini df head. Headnya yang mau ditampilkannya ada berapa? Di sini saya cuma tampilkan 5 ya. Ini bebas mau tampilkan 10, berarti tinggal ganti 10. Ya, sini yang saya tampilkan cuma 5. Ya, kalau sudah kita running lagi. Ya. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini ya. Nah, ini ada ya field baru karena tadi kan kita sudah buat di sini df isi, jadi di sebelah atau di pinggirnya isi tweet ini ada field baru yaitu isi. Nah, di perbedaan antara isi tweet dan isi ini apa? Kira-kira menurut kalian? Yang teman-teman lihat? Tanda bacanya udah hilang, Bu. Tanda bacanya jadi pada hilang ya. Seperti ini. Nih RT at apa? Ya. Nah, bukan hanya tanda baca, tapi ini juga nih yang di retweetnya ya, yang di retweetnya juga hilang, username yang di retweet. Ini selanjutnya kita masuk ke bagian tokenization atau tokenisasi ya. Di tokenization kita pisahkan ya si kalimatnya ini menjadi per kata ya. Kemudian nanti juga akan dilakukan penghapusan atau pembuangan beberapa kata, biasanya seperti kata penyambung dan yang gitu ya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ini masih sederhana ya yang saya contohkan, nggak saya masukkan untuk yang leksikal atau apapun karena main ribet ya. Oke. Sini tokenization ya, kita akan lakukan split. Yang akan kita tokenisasi itu yang mana? Ya, ini juga sama seperti coding yang sebelumnya ya, karena kita akan melakukan tokenisasi dari isi ini ya. Kenapa nggak dari yang isi tweet ya? Kan kita udah ubah tadi ya. Di sini kan kita udah ubah menjadi isi. Berarti yang akan kita lakukan processing ini berarti si yang isi. Ini kita abaikan ya. Field yang isi kita masukkan ke tokenization, kita buat field baru namanya tokenization, kita ambil dari field isi ya, play lambda dari function tokenization. Ini kita run, nanti tampilannya menjadi seperti ini ya. Ini jadi dipisah per kata ya. Ada beberapa beberapa kata juga yang dihilangkan ya. Contohnya yang ini nih. Ini juga hilangkan jadi info magang SMK jurusan BPD di Malang. Oh enggak, ini kayaknya emang potong ya. Biasanya itu sih yang kayak yang, dan gitu. Nah, selanjutnya kita akan lakukan stop word ya. Nah, di stop word ini, di stop word yang dihilangkan ini apa? Kata itu ya. Untuk stop word di sini kita harus download terlebih dahulu ya, karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya. Jadi di sini nlpk.download stop word. Kita enter. Kita download dulu. Selanjutnya kita lakukan stop word atau stop removal. Ya, di sini codingnya adalah nlpk.corpus stop word-nya untuk Indonesia. Nah, ini udah otomatis ya. Stop word Indonesia ini udah ada library-nya khusus ya. Oke, kemudian kita akan remove untuk stop word-nya ya.
kita akan melakukan stopword-nya ini dari sini ya, dari yang tokenization, bukan dari isi lagi. Ya. Ingat ya, yang terakhir itu yang akan kita gunakan sebagai ini ya, yang akan kita pre-processing ya. Oke. Ini tokenization udah. Berarti di yang bagian stopword-nya, DF kita buat field baru yang namanya stop removal. Ya. Ini bebas nih teman-teman mau ngasih namanya apa juga bebas. Kita ambil dari data tokenization, ya kita masukkan untuk def-nya ini remove stopword. Ya. Ini kita run. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Ini kebetulan, nah ini nih ada nih perbedaannya nih ya. Contohnya di sini, rekod yang pertama, ini kan RT teman pilih berikut ini, siaran. Nah, pada saat di stop removal, kata ini udah nggak ada sini. Nah, itu fungsi dari stop removal. Dia akan menghilangkan kata ya yang berdasarkan si library yang ada ini ya di stopword-nya. Kalau sudah, ya kita akan satukan kembali si kalimatnya ya atau si kata-katanya menjadi sebuah kalimat ya. Jadi sini kita buat stop removal df dari stop removal. Yang terakhir kita ambil dari field yang stop removal tadi. Kemudian kita lakukan join atau penggabungan ya. Sini kita buat namanya dengan nama yang sama aja ya, stop removal. Jadi nanti stop removal yang baru akan menggantikan stop removal yang lama ya. Ini kita run. Maka tampilannya menjadi seperti ini. Yang aslinya stop removal-nya itu kan tadi terkata seperti tokenization. Jadi dia sudah berubah menjadi stop removal yang ini ya, yang per kelima ya. Nah, selanjutnya ya. Di sini kenapa saya nggak hapus yang RT ini ya, RT dari retweet. Kenapa? Karena pada saat saya hapus RT yang retweet, ketika misalkan ada kata yang ujungnya RT itu otomatis hapus juga ya. Jadi saya nggak hapus aja ini untuk yang RT-nya. Kemudian selanjutnya adalah kita akan download si data yang ini ya, atau kita akan masukkan si data yang ini menjadi sebuah CSV ya. Kalau tadi kan CSV-nya testing cuman data mentahannya aja gitu ya. Nah, tapi sekarang kan kita sudah pre-processing si datanya. Otomatis si data ini harus kita tarik kembali ya, dibuatkan ke dalam file yang baru ya. Ini kita gunakan library pandas ya untuk data frame-nya. Yang akan kita tarik di sini nggak semua ya, nggak semua field yang akan kita tarik. Yang pentingnya aja ya. Yang pentingnya di sini tanggal, user, sama yang terakhir nih isi tweetnya. Sekarang kita nggak ambil dari field isi tweet lagi, tapi dari yang hasil preprocessing yaitu stop removal ya. Berarti di sini pd.dataframe df kolom yang kita ambil adalah tanggal, kemudian username, dan stop removal. Ya. Kemudian ini to CSV ya, karena kita akan simpan ke dalam CSV dengan namanya adalah di sini hasil underscore preprocessing.csv ya. Ini kita running. Sudah selesai. Kalau sudah, nanti dia otomatis masuk ke sini. Kita coba download. Oke, kita buka lagi. Nah, nanti hasilnya menjadi
seperti ini ya. Di sini isinya ada tadi data keberapa, kemudian tanggal, username, dan isi tweetnya. Nah, untuk sentimennya atau polaritasnya, kita harus tentukan secara manual. Kenapa? Karena kita menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kita harus tentuin sendiri nih, dia termasuk ke dalam apa. Ya, misalkan di sini ada tulisan teman pemilih berikut siaran pers perihal simulasi ini. Ini mah kan nggak termasuk ke dalam positif, tidak termasuk juga ke dalam negatif. Berarti dia hasilnya netral. Terus misalkan di sini ada kata ini nih, dan ini lebih adem kalau daring ya Mbak. Berarti di sini dia sentimennya bernilai positif, ya. Itu. Jadi nggak kebayangkan teman-teman harus ngisi sentimennya dari awal sampai akhir, sedangkan datanya ini ada 1000, ya. Nah, kalau misalkan untuk bahasa Inggris itu ada caranya ya, supaya bisa langsung diisi secara otomatis apakah dia termasuk sentimen positif, negatif, atau netral. Itu library-nya bisa dengan menggunakan text block kalau untuk di Python. Oke, kira-kira untuk preprocessing dan crawling yang bahasa Indonesianya bisa dipahami enggak? Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Belum ada? Oke. Kalau misalkan tidak, sekarang kita akan coba buat untuk yang bahasa Inggrisnya ya. Untuk crawling yang bahasa Inggris. Nanti yang harus teman-teman coba ini yang bahasa Inggrisnya aja ya, supaya sudah ada polaritasnya otomatis ya. Oke. Ini saya buat ya semuanya. Pertama, ya karena kita menggunakan file baru, jadi jaga-jaga aja sama seperti tadi. Ini kita install dulu untuk library-nya. Kemudian ini yang diimport juga sama, ya. Kita butuh TP, CSV, dan juga string. Oh, satu lagi, saya lupa nih. Teks blognya, ya. Saya simpan di atas aja. Karena ini untuk crawling dengan language bahasa Inggris, jadi kita harus install teks blognya terlebih dahulu, ya. Teks blog. Oke. Itu berarti di sini kita tambahkan teks blognya, ini ya, from teks blog import, kita akan import teks blog ya, sebaran. Oke, sudah oke ya. Sama seperti tadi, ini kita masukkan untuk yang consumer key-nya. Ini autentifikasinya. Ya, kemudian
Ini juga sama. Ya. Kita buat CSV-nya, misal untuk testing yang kedua karena bahasa Inggris kita buat namanya rolling. Ini kita lihat sudah ada. Nah, perbedaannya ada di sebelah sini ya. Ini saya matikan terlebih dahulu supaya tidak langsung set ke CSV-nya ya. Kemudian ini kita ini untuk query-nya misal kita cari fit ya. Oke. Di yang bagian lang-nya ya untuk language-nya ya kita harus ganti karena yang kita cari ini adalah bahasa Inggris, jadi di sini kita ganti ID-nya itu jadi EM. Ya, untuk itemnya misal kita ambil cuma 10 aja dulu. Kalau untuk ininya sama ya. Oke, ini saya matikan terlebih dahulu supaya kita bisa lihat apakah si datanya ini yang kita tarik beneran bahasa Inggris atau tidak ya. Oke, kalau sudah kita coba run. Nah, ini yang kita tarik ya, teksnya sudah berbahasa Inggris ya. Bukan, because if you are vaccine. Nah, ini belum masuk ke si CSV-nya ya. Karena saya nonaktifkan ya untuk writer-nya. Nanti aja. Soalnya kita akan tambahkan langsung untuk polaritasnya atau analisisnya ya, dia positif, negatif atau netral. Nah, karena kita akan menambahkan si polaritas tadi, jadi kita harus lakukan cleaning ya langsung di coding yang ini ya. Cara cleaningnya ini sama ya. Kita nggak perlu lakukan kayak preprocessing seperti tadi ya untuk pakai install sastrawi, kemudian pakai stopword, pronunciation, itu nggak harus karena itu untuk yang bahasa Indonesia. Jadi kita ambil cleaning text-nya yang ini aja nih. Nih, yang di bagian cleaning text untuk penghapusan tanda baca ya. Ini di sini kita tambahkan. Kalau kita kasih keterangan, ini takutnya lupa. Ini untuk cleaning. Ya. Nah, ini nggak boleh sama nih variabelnya sama yang di atas. Jadi kita harus ubah. Misal kita kasih nama teks bersih, join result ya. Ini kita ambil dari sini yang text.split ya. Nah, untuk menampilkan si hasil cleaningnya kita tinggal ganti aja di bagian print. Oke, jadi kita ambil dari teks bersih, bukan dari teks lagi ya, karena kita akan cleaning dulu, baru sudah di cleaning kita tampilkan di sini. Oke, di sini error-nya not defined. Oke, berarti saya belum import nih ya untuk track-nya. Ini kita buat import track. Ya, karena saya import baru, otomatis harus di run dari awal ya. Nah, nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini, sudah tidak ada tanda bacanya ya. Kalau sudah tidak ada tanda bacanya, baru kita bisa lakukan analisis ya untuk pemberian polarity-nya. Ya. Caranya adalah di sini kita buat
variabel baru, misal analisis sama dengan text blob, ya, text blob dari ini teks bersih ya, karena yang akan kita lakukan text blobnya ini atau quality-nya itu dari teks bersih, bukan dari teks ya, teks bersih ya. Oke, kemudian di sini kita ini ya, kita buat penentuan pola di membuat sentimen. Ya. Ini berarti if analisis. Nah, sebenarnya untuk teks blob ini bisa aja kita terapkan di yang bahasa Indonesia. Cuman akurasinya nggak seakurat yang bahasa Inggris. Karena untuk yang teks blob bahasa Inggris, teks blob ini dia defaultnya untuk yang bahasa Inggris ya. Analisis dot ini sentimen dot polarity dot polarity. Sebelumnya lupa nih, saya cut dulu ya. Dari teks blob ini nanti akan dihasilkan ini apa, nilai ya. Nilainya berupa apa? Misalkan saya ingin nonaktifkan dulu ya untuk yang print itu, kita coba print untuk yang analisis dulu deh. Ya. Perbedaannya apa pada saat kita masukkan teks blob itu ya. Analisis. Nah, dia sudah teks blob ini ya. Ini kita coba sentimen quality. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya. Ini contohnya aja, enggak contohnya ya. Ini kan total datanya cuma 10. Nah, dari 10 data tadi, nanti pada saat kita lakukan text blob, kemudian kita munculkan sentimen polarity-nya, ini nilainya menjadi seperti ini ya. 0,2, 0, 0,5, 0, 0 segini dan sebagainya. Nah, dari angka-angka ini kita akan convert ya si angkanya ini menjadi dia sentimennya apa? Positif, negatif kah atau netral. Nah, untuk polarity yang positif itu kita biasanya gunakan nilai yang lebih dari 0. Sebagai contohnya ini kan 0,2, kemudian 0,5. Nah, ini kita akan nyatakan sebagai positif. Terus kalau misalkan yang nilainya 0, berarti ini dia netral ya. Kalau misalkan kurang dari 0 ya, seperti ini yang minus 0,125, minus 0,4, ini berarti negatif ya. Nah, oke, ini kita akan coba aja langsung di sini. Untuk ini ya, penentuan kualitasnya. If analysis sentiment polarity ini lebih dari 0, tadi kita akan nyatakan bahwa si sentimennya itu adalah positif. Ya. Kemudian oke, ini yang kedua, berarti kali. Kalau misalkan yang kedua di sini sama dengan 0, maka dia netral. Ya. Dan yang terakhir, berarti ini ya. Yang ketiga, ini berarti dia negatif. Jadi ini termasuk yang kurang dari 0 ya.
Sudah, berarti ini sekarang kita coba tampilkan ya. Kita aktifkan lagi. Untuk yang printnya tadi, kita tambahkan satu di sini. Tanggal, auto, teks bersih, sama satu lagi nih ya, sentimen. Sebaran. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini. Misal untuk record yang pertama, ini kan post-COVID industri tolerant audience ini. Ya. Di sini dia netral. Ya, netral, netral, negatif ya. Kemudian netral, positif dan sebagainya ya. Nah, ini belum kita masukkan di CSP-nya ya, karena kita tadi close dulu nih ya. Kita nonaktifkan dulu untuk codingnya ya. Sekarang kita akan coba aktifkan aja. Di sini kita aktifkan ini, dan ini. Nah, karena kita akan menambahkan satu kan di sini yang sentimen, berarti yang di bagian ini CSP writer ini ya, tanggal, author, teks, karena kita tambahkan sentimen. Ya, oke, ini bukan teks lagi ya, dia akan ngambil di teks bersih, berarti di sini teks bersih, cuma ini sentimen. Kita akan run dari awal, kita ambil datanya supaya lebih banyak, 1000. Ya, run lagi dari mulai importnya aja. Oke, kita run. Ini printnya nonaktifin aja ya, karena lumayan banyak kan, 1000. Ini kita. Jadi, calling lebih dahulu. Nah, udah selesai. Kita coba buka. Nah, nanti tampilannya menjadi seperti ini. Tanggal, kemudian author, username, kemudian apa ini? Si isi tweetnya, dan yang terakhir di pinggir itu nih, sentimennya. Dia termasuk positif, netral, atau negatif. Nah, itu enaknya ketika kita menggunakan teks blog ya. Jadi kalau misalkan yang bahasa Indonesia, kita harus ngasih sentimennya itu manual. Berarti kita yang ngukur sendiri, dia termasuknya ke dalam apa nih? Positif kah, negatif kah? Tapi kalau misalkan dengan menggunakan teks blog ya, untuk yang bahasa Inggris, ini dia otomatis langsung ada sentimennya. Kira-kira untuk crawling yang bahasa Inggris, kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Sudah dipahami atau belum? Bisa dipahami? Sampai saat ini masih bisa, Bu. Ya, jauh ini masih bisa ya. Berarti nanti tugasnya kalian buat akun developer ya, kemudian crawling data ya, crawling datanya yang bahasa Inggris aja ya. Nanti untuk hasil crawlingnya yang CSP ini dikumpulkan di laman Spada ya. Untuk query-nya atau keyword yang dicarinya itu bebas, terserah teman-teman mau searching apapun juga boleh ya. Nah, selanjutnya kita akan lakukan klasifikasi ya, atau lakukan pengukuran si datanya ini. Ya. Dia akurasinya berapa persen dengan menggunakan algoritma. Ya. Ini kita akan download. Ya, kenapa harus di-download? Karena codingnya ada di sini. Ya, jadi ini beda file, otomatis beda. Meskipun ini dalam satu Google Drive ya, di sini di Google Drive yang sama, di akun yang sama, tapi dia terpisah antara si filenya. Ini kan
nggak muncul kan yang si testing tadi gitu. Jadi tergantung dari filenya ya. Ini sudah saya download ya untuk yang crawling bahasa Inggris. Sekarang kita beralih ke yang tes crawling ini. Ini saya save. Nanti saya share kok untuk yang codingnya. Ya, oke, kita masuk ke bagian klasifikasi. Nah, kita masuk ke bagian klasifikasi ya. Klasifikasi ini fungsinya untuk apa? Ya, nah, fungsinya adalah ketika misalkan teman-teman sudah mengambil sebuah dataset ya, crawling tadi, kemudian kita lakukan pengukurannya berdasarkan klasifikasi, kita terapkan algoritmanya. Kalau misalkan akurasinya bagus, nah kita bisa tarik nih modelnya ya untuk kita gunakan menjadi sebuah aplikasi ya. Nah, di sini yang saya jelaskan cuman sampai pengukuran klasifikasi atau akurasinya aja gitu, nggak sampai penerapan modelnya seperti apa. Kalau misalkan teman-teman mau mengembangkan, silahkan dikembangkan lagi. Jadi nanti pada saat memasukkan keyword, bukan keyword baru, isi tweet baru, misalkan dengan topik yang sama, tadi kan saya tentang COVID, ketika saya masukkan lagi kata-kata atau kalimat baru dengan kata COVID itu, nanti dia mendeteksi otomatis, dia termasuk ke dalam positif, negatif, atau netral. Nah, untuk klasifikasi yang digunakan di sini, saya gunakan naive Bayes ya algoritmanya. Di sini untuk modul dan library yang diimportnya ya, sini mulai dari Jobly, Pickle, kemudian naive Bayes ya. Ini kita gunakan multi class. Kenapa multi class? Karena kelasnya bukan cuma 2 ya. Ada 3 kan, positif, negatif, dan netral ya. Jadi kalau misalkan kelasnya cuma 2, ya ini nggak pakai multi class juga nggak apa-apa ya. Ini naive Bayes. Kemudian di sini kita butuh escalated matrix ya untuk nanti melihat report classification-nya. Kemudian kita juga gunakan model selection untuk train test si datanya, untuk pembagian datanya, trainnya berapa, testnya berapa ya. Kemudian juga di sini kita butuh metrik untuk melihat akurasi skornya. Nah, ini kita langsung running aja. Nah, selanjutnya kita akan panggil untuk datasetnya. Ya, karena datasetnya ini adalah crawling underscore bahasa Inggris, nggak ada di sini. Jadi saya harus upload terlebih dahulu. Cara uploadnya ini, teman-teman tinggal pilih yang tanda panah ke atas. Ya. Kemudian kita ini, upload. Oke. Nah, udah masuk ya. Ini crawling underscore Inggris. Nah, di sini df ini maksudnya data frame ya. Ini hanya variabel aja ya, sama seperti tadi ya. Kita masukkan nama filenya ya. Di sini nama filenya tadi adalah crawling underscore Inggris ya. Jadi di sini crawling underscore Inggris. Kemudian encoding sama kita gunakan Unicode Escape names-nya. Nah, ini kita harus perbarui nih untuk names-nya. Tadi kan di crawling itu ada apa aja field-nya atau tabel header-nya. Di sini ada tanggal, username, isi tweet, dan sentimen ya, dan sentimennya atau labelnya ya. Kita sebutnya label atau kelas ya. Ya, berarti kita isi di sini berarti tadi tanggal, username, isi tweetnya kita kasih nama isi aja, dan yang terakhir misalkan labelnya kita kasih nama sentimen. Oke.
Sudah, ini kita run. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya. Tanggal, username, isi, dan sentimennya apa. Langkah selanjutnya adalah kita harus konversi terlebih dahulu si sentimennya tadi ya dari kalau misalkan positif ya kita kasih nilainya itu 1, kalau misalkan negatif kita kasih isi nilainya -1, kalau misalkan netral kita kasih nilainya 0 ya. Jadi sini kita konversi def convert ya polarity ya. Jika polarity-nya ini adalah, nah ini tulisannya harus sama nih. Karena di sentimen saya tulisannya positifnya itu P-nya besar, jadi ini harus saya besar ya. Positif jadi 1, kemudian yang kedua kalau misalkan netral jadi 0, selain itu berarti -1 ya. Kalau sudah kita run, sekarang kita masukkan ke data kita ya. DF polarity ya. Ini sama dengan DF kita ambil dari ini kan ya, dari sentimen. Ya, kita akan ubah sentimennya tadi. Sentimen. Ya, ini berarti kita masukkan, biasanya kita semua kan ya. Ya. Kita masukkan di sini sentimen. Apply dari convert. Ya. Kemudian kita print def. Sekarang, nah, hasilnya menjadi seperti ini. Ya. Nanti tanggal, username, sentimen. Ya di sini yang netral dia akan berubah jadi 0. Yang positif dia berubah jadi 1. Ya. Yang negatif, tapi kebetulan negatifnya nggak ada, mungkin di yang paling bawah ya, dia berubah jadi -1. Ya. Nah, selanjutnya di sini kita pisahkan ya untuk X dan Y-nya. X-nya kita ambil dari isi tweet. Ya. Ini DF berarti isi, sedangkan Y-nya ya. Y-nya ini kita buat Y kecil, sedangkan untuk X itu X besar ya. Ini kita buat dengan kita ambil dari data polaritasnya ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan transformasi ya dengan convectorize-nya. Nah, di sini kita ambil print DF dari isi. Kita nanti akan keluarkan si isinya tadi ya di dalam X. Kemudian ini ya kita akan ubah menjadi sparse matrix ya. Ini X-nya kita ubah menjadi array ya. X to save. Kemudian nanti kita akan save ya menjadi count pack1.pkl ya. Kemudian ditransfer juga untuk yang bagian accept ini ya di ID transform. Ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya nanti kalau misalkan teman-teman mau buat modelnya, nah nanti bisa diambil dari sini, tapi harus dikembangkan lagi ya. Oke, ini kita coba keluarkan saja. Nah, nanti di sini keluar ya, ini jadi matriks. Ini untuk sparse matrixnya ya. Nanti totalnya ada segini. Kemudian kita akan cari ya density-nya ya. Nah, si nilai density-nya atau kepadatannya. Ya, untuk nilai density ini kita ambil dari ini ya, dari si bow transfer tadi ya, yang ini. Kenapa kita harus ubah menjadi array? Karena kita butuh nilai ini ya, ininya ya, density-nya. Nah, nanti teman-teman tugasnya setelah tadi crawling ke apa yang bahasa Inggris, kemudian masukkan ke klasifikasi, nanti kalian screenshot untuk yang bagian ini ya.
bagian density-nya. Nilai density-nya berapa? Ya. Ini nilai density-nya kita ambil dari Excel. Nilai density-nya ini ada 0,47 dan sebagainya. Nanti kalian crop ya, simpan di dokumen ya. Kemudian kita akan melakukan pengukuran ya atau akurasinya. Kita harus bagi terlebih dahulu datasetnya menjadi train and test ya. Sebanyak berapa ya. Di sini kita gunakan train test split validation ya. Ini bebas teman-teman mau baginya berapa. Di sini saya bagi misalkan menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing ya. Jadi di sini yang kita masukkan cukup tesnya aja, tesnya 0,2. Jadi kalau misalkan kalian baginya 50-50 berarti ini 0,5. Kalau misalkan kalian baginya misal trainnya 60, tesnya 60 berarti ini 0,4. Jadi yang dimasukkan di sini yang tesnya aja. Oke, saya bagi aja menjadi 80-20 ya. Tesnya cukup 20%. Oke. Kemudian di sini barulah kita masukkan untuk algoritma Naive Bayes-nya ya. Untuk melihat prediksi dari si algoritma ini ya, berapa persen. Nah, sini kita masukkan Naive Bayes-nya kita gunakan multinomial ya, karena lebih dari 2 prediksi kan ya. Ini kita running. Oke, kalau sudah barulah kita keluarkan classification report-nya ya. Ini kita run. Dari sini kita dapatkan precision-nya, record-nya, dan sebagainya ya. Nah, berarti yang harus teman-teman screenshot nanti ya untuk yang klasifikasi adalah nilai density dan juga ini classification report ya. Dan yang terakhir adalah kita tampilkan akurasi skornya berapa persen. Nah, akurasinya di sini sedikit ya, cuman 0,57% ya. Nah, supaya mau lebih baik itu harus gimana? Nah, kuncinya ada di sini, train and test-nya berapa. Ya, biasanya dia berpengaruh. Ya, misalkan saya coba di sini menjadi 0,4 deh. Apakah dia akan lebih baik ataukah menjadi lebih buruk? Lebih turun apa naik? Saya lupa tadi berapa. Ya, jadi di bagian train and set-nya ya. Jadi itu 0,537. Jadi 0,53. Berarti ini emang akurasinya kurang baik ya, atau mungkin algoritmanya tidak cocok atau kurang cocok untuk studi kasus ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak? Nggak angkat. Ya, jadi yang harus kalian kumpulkan untuk yang tugas hari ini ya NLP, kalian coba crawling untuk datanya ya berdasarkan language bahasa Inggris, kemudian nanti lakukan klasifikasi dengan menggunakan Naive Bayes ya. Yang dikumpulkannya itu CSV dari tes crawlingnya, kemudian untuk yang klasifikasi yang harus kalian screenshot itu ini aja deh ya, dari yang polarity ya, convert polarity, kemudian nilai density, setelah itu dibagi menjadi berapa training and test-nya, setelah itu classification report-nya, dan akurasi akhirnya berapa. Oke, itu untuk tugasnya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu nggak sebelum saya tutup?
Tidak ada? Bisa dipahami berarti ya? Oke, jika ada pertanyaan, silahkan nanti ditanyakan saja ya, via grup atau mungkin mau japri juga boleh ya. Untuk coding dari Google Colab-nya dan tata cara atau tutorial pembuatan akun dari developer Twitter-nya, nanti saya juga akan share di halaman pada ya. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Kira-kira nggak ada pertanyaan nih? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk tugasnya. Sampai jumpa di minggu depan ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi